but my word stands alone, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love is powerful. Knee shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us, and more than enough for me. Oh Jesus, Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. because your grace overflows in us, and more than enough for me. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey,
capek belum? Belum. Yakin? Yakin. Ya udahlah sekali lagi deh. Ya sekali lagi ya. Ya boleh semua sambil tepuk tangan yuk. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
penyembahan kita di tahta mulianya. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapak yang gak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Maka pada pagi hari ini Bapak, kami mau bawa pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-Mu Bapa dalam roh dan kebenaran. Terimalah pujian kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaran yang menyelamatkan kami Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Berikan ku hidup dan pengharapan. Takkan ku ikut
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami hidup bagi-Mu. Tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dengan segenap hatimu. Mari nyatakan pujian ini, katakan, kalau ku hidup, angkat kedua tanganmu, katakan, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Yes Lord, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, yes Lord, dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Katakan, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sekali lagi katakan, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sembah Dia, puji nama-Mu Bapa. Kau yang layak, sebab Kau yang layak terima pujian kami. Sebab Kau yang layak terima penyembahan kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. We give You glory Lord. We give You praise. Haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak terima pujian kami. Tiada yang lain, hanya nama-Mu Bapa. Tiada yang lain Tuhan, sebab Kau yang layak terima pujian. We give You glory Lord, we give You praise. Terima kasih Tuhan, terima pujian kami Tuhan, terima pujian kami, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Yesus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kau
pagi sampai tenggelamnya matahari. Biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan ditinggikan. Kami berterima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sampai hari ini kami bisa datang sama-sama beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Bahkan untuk mendengarkan sharing firman Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapak untuk kesempatan kami bisa mengadakan persekutuan fellowship di tempat ini. Terima kasih Bapak untuk segala kasih karunia-Mu yang tidak terkatakan, yang begitu hebat, yang begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak untuk keluarga kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Kami mau lebih mengenal-Mu, lebih percaya dan betul-betul bisa menjalankan kehendak-Mu dalam hidup kami ini. Kami mempersiapkan hati kami untuk kami terbuka dengan inspirasi yang Tuhan berikan melalui Roh-Mu kepada kami semua. Sehingga kami dikuatkan kembali, diteguhkan. Apa yang menjadi pertanyaan kami terjawab. Dan apa yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan kami dilepaskan dari pikiran kami. Kami juga bisa mendapatkan pembaharuan pikiran. Firman-Mu berguna untuk mengajar, mendidik, memperbaiki perilaku hidup kami. Kami butuh ya Bapa untuk selalu belajar. Kami minta hati yang haus dan lapar juga memenuhi pikiran kami saat ini. Supaya kami bisa mendengar pesan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Dan kami pulang dengan satu konviksi yang kuat. Kami tahu apa yang Tuhan katakan dan kami tahu apa yang perlu kami lakukan. Makasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa perlindungan-Mu sempurna atas kami. Amin. Amin. Selamat siang Bapak Ibu semua. Senang sekali jumpa lagi dengan jemaat Tuhan di GPI Wow ini. Semuanya sehat-sehat kan? Sukacita? Oke, hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbagi kepada Bapak Ibu semua. Kita akan sama-sama belajar mengenai bermimpi besar bersama Tuhan. Waktu saya berdoa, apa yang mesti disampaikan untuk jemaat di sini, saya mendapatkan impresi mengenai dream big with God. Kita akan baca dulu di Lukas 18 ayat 22 sama-sama ya. Oke, 3, 2, 1. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang perlu kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau kita baca lengkapnya di pasal 18, ini bercerita mengenai orang kaya. Orang kaya yang datang kepada Tuhan dan dia kepengen banget mengikut Tuhan. Ya. Orang kaya ini nanya sama Tuhan, Tuhan aku udah ngikutin apa yang kamu bilang, aku udah ngikutin perintah-perintah-Mu. Terus Tuhan bilang sama dia, oke, ada satu lagi yang kamu perlu lakukan. Jualah semua milikmu dan bagikanlah itu kepada orang miskin, kamu akan beroleh harta di surga. Nah, di cerita ini mungkin Bapak Ibu semua juga udah sering dengar ya. Mau gak orang kayanya jual? Enggak. Terus Tuhan lihat dia. Nanti kalau mau kita baca satu pasal gitu ya. Terus Tuhan lihat dia, Tuhan kesian sama dia. Tuhan bilang, susah ya orang yang punya uang masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, bermimpi bersama Tuhan yang saya mau bagikan pada siang hari ini. Kalau kita dengar di dunia ini dream big, ayo bermimpi besar. Ya. Boleh nggak nih saya
dua arah nih. Saya pengen tanya nih, kalau orang bilang mimpi besar langsung ingatnya apa coba? Oke, boleh dong saya minta dua aja. Ada yang mau jawab, kita tanya MC kita deh tadi ya, ibu siapa namanya? Magda. Mbak Magda kalau dengar dream big langsung ingetnya apa? Usahanya sukses, makasih ya. Aku juga dulu mikirnya gitu. Siapa lagi? Ayo aku tunjuk ya. Ibu apa? Terkabulah keinginan dan cita-cita kita gitu kan. Bapak Ibu semua sama gak mikirnya? Sama, saya juga dulu mikir gitu. Kalau bermimpi bersama Tuhan, pokoknya apa yang saya inginkan terkabul, cita-cita saya. Udah gitu cita-cita kita juga enggak yang aneh-aneh kok ya. Paling usaha berhasil, anak-anak berhasil, kan gitu. Tapi hari ini saya mau mengajak kita melihat gimana sih caranya Tuhan itu kerja. Jadi kalau kita lihat orang kaya ini, mungkin sebagian kita kayak dia nih. Udah ikut Tuhan, udah lahir baru, udah pelayanan, udah dibaptis. Wah udah damai lah hati kita ya. Terus kita mau dream big with God. Dia juga sebenarnya dream big. Dia ada sesuatu yang dia pengen gitu. Kayak kok ada yang kurang dalam diri saya nih. Apa ya, udah punya uang, udah kaya. Udah ikutin perintah Tuhan loh dia loh. Anak muda yang taat loh dia. Tapi Tuhan bilang udah jual-jual. Jual tuh semua harta kamu, ikut aku. Terus dia sedih, orang kaya itu sedih. Lah orang mau dream big malah disuruh jual harta gitu ya. Bermimpi bersama Tuhan itu adalah melepaskan. Letting go. Melepaskan ambisi kita. Melepaskan apa yang menjadi rencana pribadi kita. Melepaskan cita-cita kita. Waduh kok jadi gak enak. Tapi saya punya kabar baik. Bermimpi bersama Tuhan memang melepaskan apa semua tentang kita. Tetapi dilepaskan buat apa? Bukan buat kosong. Buat Tuhan kasih kita apa yang menjadi rencana Dia. Dan Bapak Ibu sama saya cuma mau ngingetin, kita sering bilang kan rencana Tuhan seringkali lebih baik daripada rencana kita. Sering kan kita ngomong gitu, tapi itu beneran. Ketika kita mesti melepaskan apa yang menjadi pemikiran kita, rencana kita, angan-angan kita. Beneran Tuhan punya yang lebih baik. Itu bukan omong kosong. Saya mau bersaksi sedikit ya. Waktu ikut Tuhan pertama, ketika Tuhan memberikan firman kepada saya, Ezra, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, aku yang menyambutmu. Nah, ketika saya mendapatkan firman Tuhan itu, saya lahir baru Bapak Ibu. Saya mendapatkan sebuah janji bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Lalu aku baca dong Alkitab itu ke atas, Mazmur 27. Di atas itu ditulis, saya baca, satu hal ini telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Wih, saya pikir, wah ini Raja Daud hebat, dia cuma minta satu. Dia minta dia mau tinggal di rumah Tuhan seumur hidup dia. Nah Bapak Ibu, saya langsung pikirnya gini, kalau saya ditanya Tuhan, kamu minta apa sama saya? Saya banyak banget permintaannya. Uang, kerjaan, rumah, mobil, pacar, karir, masa depan. Waduh kalau satu doang gimana nih, yang mana nih? Banyak banget soalnya kebutuhannya, gak bisa satu. Lalu saya ingat, ya Raja Salomo juga ketika Tuhan tanya sama dia, kamu mau apa dari saya? Dia minta apa? Masih ingat gak Bapak Ibu? Minta hikmat kan? Terus saya mikir gini, jelas aja Raja Salomo minta hikmat. Dia punya uang, dia punya posisi, dia anak orang kaya, dia punya rakyat. Untuk mengatur semua yang dia punya, kan dia butuh hikmat. Lah saya, hikmat buat apaan? Uang gak ada, rumah gak ada, gak penting hikmat bagi saya. Waduh, saya minta apa sama Tuhan? Saking banyaknya yang perlu saya minta, akhirnya saya memutuskan saya minta satu aja. Saya minta Tuhan, aku mau kamu. Saya mau Tuhan. Tuhan itu sebetulnya siapa? Kok Tuhan bisa memberikan saya satu konviksi bahwa Tuhan berbicara kepada saya, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, aku yang menyambutmu. Sebenarnya Tuhan itu siapa? Namanya Tuhan itu sebenarnya siapa? Kan di dunia ini banyak agama. Jadi Tuhan itu sebetulnya siapa? Saya mau Tuhan yang benar. Saya mau mengenal Tuhan. Saya mau bergaul sama Tuhan. Saya punya banyak kebutuhan Tuhan. Kalau saya cuma disuruh minta satu, nanti saya rugi.
Jadi saya minta Tuhan. Itulah permintaan saya ketika saya lahir baru. Aku gak ngerti Bapak Ibu bahwa Yesus itu pernah berkata, kalau kau mencari aku dan kerajaanku, kebenaranku, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Saya gak ngerti apa itu ayat itu ada gitu. Tapi ketika aku meminta dia, maka sampai hari ini, kalau ada satu keinginan yang terbesar dalam diri saya, itu adalah masih mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu semakin dekat, semakin kita melihat kita tuh gak kenal. Semakin kita mencari Tuhan, semakin kita melihat Tuhan itu begitu besar, sulit sekali untuk kita pahami. Kalau Tuhan mikirnya Z, kita mikirnya A. Begitu tinggi, begitu dalam, begitu lebar. Bayangin ya Bapak Ibu, saya pernah ngomong sama dokter jantung, kata dokter jantung dari seluruh organ tubuh manusia, jantung itu luar biasa kalau dipelajarin katanya bukunya satu rumah pun gak cukup. Saya pernah ngomong sama dokter otak, dokter otak bilang, kalau otak ditulis dalam satu buku, satu rumah juga gak cukup buku tentang otak. Lah itu baru otak sama jantung ciptaan Tuhan. Lagi bagaimana Tuhannya yang menciptakan galaksi, alam semesta, planet, bumi aja di bawah nih ada apa nih mineral begitu banyak. Who are you God? I want to know you. Dan sejak itu Bapak Ibu adalah satu sukacita dan satu kebanggaan bagi saya karena seumur hidup saya sampai hari ini 30 tahun itu belajar bergaul sama Tuhan. Dan itu lebih berharga dari semua yang lain. Dan itu menjadi seperti api, seperti semangat dalam diri saya. Nggak ada tuh mikir lagi mau waktu lahir baru itu ya. Ya mau apa, mau Tuhan aja. Pelan-pelan saya belajar Alkitab. Ingat ketika Abraham dipanggil sama Tuhan. Disuruh apa? Keluar dari negeri ayah ibunya kan. Abraham, keluarlah dari negeri ayah dan ibumu. Waktu Tuhan panggil murid-murid, kita lihat ya. Saya ada daftar ayat yang kita baca, Matius 4 ayat 19 ayat 21. Kita baca ya. Coba lihat bagaimana cara Tuhan memanggil murid-murid dan cara ini yang akan dipakainya untuk memanggil kita. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes. Saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membersihkan jala di dalam perahu, Yesus memanggil mereka. Dan mereka meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Berkali-kali ketika Tuhan memanggil murid-muridnya sejak dia berpuasa 40 hari, dia turun, dia panggil murid. Dan ketika dia panggil murid, kita akan baca ya, di ayat-ayat itu nanti dipoto aja daftar ayatnya, dia bilang ikutlah aku. Apa dia bilang? Ikutlah aku. Dan murid-murid itu ada yang meninggalkan jala, ada yang meninggalkan orang tua, ada yang meninggalkan, ada yang alasan ntar dulu ya saya mau kubur orang gitu. Meninggalkan urusannya, mereka semua meninggalkan apa yang menjadi tentang dia. Jadi kalau kita berpikir dream big with God, itu adalah apa yang saya inginkan terjadi. Hari ini saya punya kabar baik buat Bapak Ibu semua. Itu tentang melepaskan apa yang kita pikir dan menerima apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau Bapak Ibu takut, saya punya kabar baik. Rencana Tuhan lebih baik dari rencana kita. And rencana dia bukan cuma lebih baik doang. Best, the best of the best. Karena dia yang menciptakan kita dan dia tahu apa rencananya untuk hidup kita. Bayangin Bapak Ibu kalau kita menyatu dengan rencananya, maka yang terjadi kita menyatu dengan kekuatan yang tidak terbatas. Saya mulai jalan pelan-pelan ikut Tuhan. Satu hari ketika saya membaca Alkitab dan cara Tuhan berbicara kepada kita semua pasti sangat pribadi. Waktu saya baca Alkitab, saya dibawa, saya minta slide saya yang keempat ya. Kejadian 15 ayat 5. Ya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya keturunanmu nanti keturunanmu. Malam itu ketika Abraham di dalam kemah, dia lagi mikir, aduh saya ini kalau mati gak punya anak,
harta saya mau saya kemanain. Sama kayak kita, punya rencana, punya pemikiran. Sometimes dia berpikir, oh udahlah yang terbaik harta saya untuk pembantu saya. That's the best plan yang dia punya. Kita semua punya plan, mau ini, mau usaha ini, mau ini, anak saya mau begini, rumah tangga saya mau begini. Kita punya rencana yang baik. Tapi lihat Tuhan, Abraham pikir dia gak bakal punya anak. Tapi malam itu, kalau Bapak Ibu baca baik-baik, lalu Tuhan Allah membawa Abraham keluar dari kemahnya. Dan membawa dia keluar dari kemahnya, look at the stars. Hitung banyaknya. Nanti seperti itulah banyaknya anakmu. Lebih baik rencana Tuhan daripada rencana Abraham orang kaya ini Bapak Ibu. Ibu jangan takut ikut Tuhan. Saya ini ikut Tuhan udah 30 tahun. Jangan takut ikut Tuhan Yesus, dia baik. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Karena banyak orang ketika dibilang dream big with God itu adalah letting go. Takut langsung. Sama kayak anak muda itu, aduh nanti apa nih rencana Tuhan? Luar biasa Bapak Ibu, Tuhan tuh baik banget. Dia tahu isi hati kita semua, dia nggak punya rancangan yang jahat. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Yaitu rancangan keselamatan bukan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Cuman siap-siap ya, itu beda sama yang kita pikir. Beda, kalau udah bisa nerima fundamental ini, kita akan lebih rileks. Kok gak gini, kok gak gini, gak gitu lagi. Apapun yang kita alami kita akan bilang terima kasih Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Dan saya gak ngomong yang serem-serem loh. Saya lagi ngomong rancangan yang lebih baik dari yang kita pikir. Bukannya saya bilang kalau Tuhan yang punya rencana berbeda dari rencana Bapak Ibu semua, itu serem loh. Enggak, lebih baik. Amen. Senyum dong, relax dong, dibilang lebih baik kok. Soalnya kita sering dengar, ya ini soalnya rencana Tuhan pada saat gak enak. Ya ini soalnya rencana Tuhan, udah rencana Tuhan seperti itu. Pada saat terjadi hal-hal yang ngeri, itu semua bohong, itu membuat kita takut untuk percaya sama Tuhan. Padahal dia yang salah, itu bukan rencana Tuhan. Dia yang salah. Tapi ketika keadaan ngeri, orang tuh enak aja ngomong, ya ini semua sudah rencana Tuhan dia dipanggil, rencana Tuhan dia kecelakaan, rencana Tuhan dia sakit, padahal dia yang sembarangan hidup. Tuhan gak pernah punya rancangan yang jahat. Gak ada Bapak Ibu. Do you believe him? Karena hanya kalau kita percaya dia baik, maka kehidupan kita akan menjadi baik. Kalau kita percaya Tuhan sayang, kehidupan kita akan penuh dengan kasih sayang Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan itu cinta, hidup kita pun penuh dengan cinta. Kita sering ditakut-takutin. Sehingga orang mau percaya sama Tuhan tuh takut. Ya kan? Sering dengar kan? Ketika orang kecelakaan dibilang, ya ini udah rencana Tuhan. Belum tentu. Belum tentu Bapak Ibu. Tuhan bilang, Abraham lihat bintang di langit. Waktu saya baca ayat ini Bapak Ibu. Kan saya udah bilang, saya gak punya keinginan apa-apa, cuma mau kenal Tuhan, titik nol. Akan ada hidup kita pada satu titik, kita nol. Kita cuma mau, aku mau kamu Tuhan. Disitulah ketuhanan Yesus Kristus itu terjadi. Selama kita masih aku, susah. Susah. Sama Tuhan itu rileks saja, nol, titik nol. Waktu saya titik nol, Tuhan pelan-pelan ngomong. Nanti Tuhan pelan-pelan ngomong sama Anda. Pelan-pelan dia akan berbisik. Baca itu Kejadian 15. Saya bayanginnya gini, wow he's a dreamer. God is a dreamer. Our God is a dreamer. And dia tuh punya dream yang besar buat kita semua. Bayangin Abraham suruh lihat langit, gitu banyaknya langit. Dia aja gak punya anak. Suruh lihat, he's a dreamer. Itu men-trigger hati saya. Saya dapat aha moment, God, what is your dream for me? What is your dream for me? Aku hanya anak supir angkot Tuhan. Aku kuliah biasa aja. Aku gak punya modal. Belum punya uang buat modal. What is your dream for me? Sejak hari itu saya bertanya sama Tuhan. Tuhan apa mimpimu buat saya? Saya kerja waktu itu sebagai guru les.
Nggak ada masa depan. Guru les dari utara, timur, selatan, barat, saya lesin anak-anak. Satu hari ibu orang tua murid saya bilang, Sra, kamu udah lulus belum? Belum tante, ntar kalau udah sarjana kerja sama saya. Begitu lulus saya ngeplay di bank, saya ditolak Bapak Ibu. Karena waktu interview saya pakai baju saya yang terbaik. Dan baju saya itu warna hijau. Hijau terang dengan kancing bulat-bulat semua sampai bawah. Jadi ketika saya interview di Tamrin, yang ngelihat saya gini, hah? Ini mau ke pesta apa mau interview? Saya nggak ngerti kalau kantor itu warnanya cuman putih, hitam, abu-abu, coklat kayak gitu ya, warna tanah gitu ya, warna bumi. Saya pakai hijau yang mentereng hijaunya. Saya ditolak karena nggak bisa bawa diri. Lalu ibu bos itu bilang, lu kenapa interview pakai baju pesta? That's the best yang saya punya Bu. Waduh Esra pinjem baju kantor. Saya pinjem baju kantor, ditolongin sama dia, saya interview lagi Bapak Ibu. Begitu saya interview lagi, saya diterima. Saya pikir, wow Tuhan luar biasa. Wah, saya masuk bank, kantornya di Tamrin, baru jadi tuh BII Tower dulu. Keren banget kan? Wah dari Tanjung Priok ke Tamrin, apa gak bangga? Bangga loh, baru nginjek tahelnya udah bangga. Wow Cinderella, saya bener-bener Tuhan luar biasa. Saya gak pernah tahu Bapak Ibu di situ saya 9 tahun gak pernah naik pangkat. Karena saya gak bisa bawa diri. Saya nggak ngerti yang namanya social skill. Aku dari Cilincing nggak tahu itu apa itu social skill. Sampai kantor, warna kantor aja saya nggak ngerti. Saya kayak aliens di situ 9 tahun dihina-hina orang. Lalu Tuhan kasih saya, Esra baca Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Kau berharga di mataku, kau mulia dan aku ini mencintaimu. Kadang-kadang keadaan yang kita lihat stuck. Kayak Tuhan gak ada, mimpi Tuhan gak ada. Dia lagi siapin fondasi kita. 9 tahun itu sebenarnya saya diajarin siapa saya sebetulnya. Ketika seluruh dunia ini gak ngeliat, Tuhan bilang kamu berharga. 9 tahun hanya untuk naruh identitas. I'm precious, I'm honor, and I'm love. Tahun 2003 saya ninggalin bank itu, keluar sebagai loser, keluar sebagai orang yang kalah. Tapi saya tahu, God, what is your dream for me? What is your dream for me? Saya masuk ke perusahaan asuransi, dipimpin sama suami. Suami saya bilang, udah lalu keluar dari situ. Lo masuk jadi sales aja, udah punya anak. Siapa yang nyangka? Hanya agen asuransi. Tapi karena saya berjalan sama Tuhan, saya tahu God had a plan for me. Dia punya mimpi besar buat anak ini. Sekarang saya 20 tahun di insurance. Bapak Ibu bisa Google. Tuhan bikin saya menjadi agent yang diakui dunia internasional. Ngomong di Amerika, ngomong di Australia, ngomong di Singapura, ngomong di Malaysia, ngomong di Filipina. Yang kecil di tangan Tuhan bisa berharga. Orang nganggep kerjaan kayak gitu. Biarin aja. Itu yang Tuhan kasih sama saya. Mimpi besar yang Tuhan kasih nggak dimulai dari yang nggak ada. Cuman pakai apa yang ada. Saya belajar setia, belajar konsisten, persisten, perseverance, ditolak bangkit lagi, ditolak bangkit lagi, ditolak. Sampai tahun 2019 kami punya lebih 1.000 agent yang kami bimbing di bawah kami. Dan dicatat di Google. Ini bukan mau sombong, saya mau kasih tahu Tuhan tuh punya mimpi buat kita. Saya nggak pernah kepikir bahwa nama saya akan dicatat di Google top 3 agent terkaya di Indonesia. Nggak pernah mimpi gitu. Tapi itu belum apa-apa, itu baru beginning. Now, mimpinya lebih besar lagi. Kami sekarang sedang membangun perpustakaan-perpustakaan gratis di pelosok-pelosok daerah. Kami sekarang sudah ada di 15 desa di Indonesia. Dan kami sedang membawa satu kabar baik buat bangsa kita. Melalui yayasan yang kami bangun. Bahwa perubahan bangsa kita akan dimulai dari rumah. Dan ini akan menjadi berkat untuk Indonesia. Kalau kita mau Indonesia maju, kita mau gereja maju, kita mau perusahaan kita maju, itu semua anak-anak yang kerja, employee yang kerja berasal dari rumah yang bagus. Ibu-ibu peranan kita sangat besar. Peranan kita, kami sudah 5 tahun mendirikan yayasan ini. Coba Bapak Ibu pikir, saya dulu diterima aja masuk bank gak laku. Sekarang mikirin pemberdayaan perempuan dan anak di Indonesia. Halo, itu yang tadi prestasi belum apa-apa.
Tuhan bawa lagi kepada mimpi yang lebih besar. Coba lihat Bapak Ibu, takut apa sama Tuhan? Takut apa sama Tuhan? Let go. Kalau datang sama Tuhan, Tuhan ini aku. Ingat Musa? Ketika Tuhan panggil dia, Musa sini. Saya akan utus kamu. Musa disuruh pergi ke tempat yang dia mau, apa yang dia nggak pikir? Yang dia nggak pikir. Ingat Yusuf, ketika Yusuf akhirnya nyantol di Mesir jadi orang nomor 2 di sana. Kakak-kakaknya datang. Apa Yusuf bilang? Yang jahat yang kamu reka-rekakan kepada saya, ternyata direka-reka Tuhan untuk menjadi kebaikan. Saya sekarang memelihara nasib satu bangsa. Artinya Yusuf lagi ngomong, rencana kamu sama rencana Tuhan beda. Kamu rencana jatuhin saya, padahal Tuhan udah rencana melalui kejatuhan saya diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir untuk memelihara nasib satu bangsa. Nggak pernah kepikiran Yusuf. Bapak Ibu, hari ini mungkin ada orang yang nggak nganggap Anda. Bahkan mungkin Anda nggak nganggap diri Anda sendiri. Saya datang sini bawa kabar baik. Tuhan punya mimpi besar untuk kamu. Tuhan punya mimpi besar untuk Anda. Let go. Let go. Apa yang hilang? Biarin. Apa yang pergi dari hidupmu? Let go. Berkali-kali dalam hidup saya juga belajar let it go. Tahun 2019, Tuhan bawa kami untuk melakukan bisnis lebih baik. Kami harus meninggalkan 1.000 lebih agent kami. And start to do better. Saya bilang, Tuhan saya udah bangun 17 tahun. Kenapa saya harus tinggalin? Dia bilang, sejak kapan saya suruh kamu memiliki? Saya cuma suruh kamu memberkati. Dan apa yang kita bangun tidak akan pernah kita hancurkan. Itu orang benar. Apa yang Bapak Ibu bangun di dalam Tuhan tidak akan pernah hancur. Tidak akan. Orang benar membangun, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Itulah berkat bersama Tuhan. Tuhan punya mimpi untuk Bapak Ibu semua. Saya dulu udah mau mati tiap hari. Boro-boro mimpi dapat kerjaan aja udah bener Bapak Ibu. Dapat kerja aja lah gaji 500.000. Makasih Tuhan. Oh, that's my dream, kerja di situ. Kayak Tuhan kasih tahu, lo seneng sama gedung cakep ini kan? Ini mimpi kamu kan, kerja di Tamrin di bank ya. Dari seluruh Semper Tanjung Priok lo paling keren kerja di Tamrin. This is your dream. Aku punya yang lebih bagus dari itu. Dulu gak kepikir Bapak Ibu bisa punya anak-anak cakep-cakep begini. Kami punya 4 anak. Dan anak kami 4-4-nya. Wow, better than us ya Van. Better than us. Waktu kita umur mereka mah kita masih di mana? Alah. Ya kan? Kita kadang-kadang lihat anak kita kurang ini padahal ngaca dulu lah. Kita dulu seumur dia gimana. Ya kan? Mereka anak-anak yang luar biasa. Saya gak pernah mimpi, gak kepikiran bakal dikasih anak 4 sama Tuhan. Punya suami yang baik, gak kepikiran. Keliling dunia lagi 50 negara. Dan saya gak pernah sadar bahwa jauh di dalam hati saya. Setelah saya 19 tahun kerja di dunia marketing. Saya diingetin Tuhan. Waktu baca ayat ini, Kejadian 5, waktu saya baca ini semua kan di dalam doa pribadi loh. Bukan di gereja dapatnya, di doa pribadi. Jadi Bapak Ibu habis di gereja gini ntar doa pribadi lagi, biar tajam. Itu ke bawah kalau kita baca, Tuhan bilang melalui kau bangsa-bangsa akan diberkati. Kepada Abraham kan, sayanya kegeeran. Abraham melalui dia bangsa-bangsa diberkati. Aku juga lah. Tapi bangsa-bangsa itu apa ya Tuhan? Saya naik pesawat aja gak pernah. Tuhan tahu loh doa kita di kamar. Ketika saya ngomong gitu, saya gak sadar setiap tahun saya dapat trip. Saya udah lupa itu doa. Saya mulai mikir, bangsa-bangsa. Memberkati bangsa-bangsa, langsung otak kita apa? Coba kita jujur. Kalau memberkati bangsa-bangsa, kita langsung ingetnya apa Bu? Duit bukan? Duit. Saya juga dulu gitu. Oh memberkati bangsa-bangsa berarti gue kaya, banyak duit gitu kan. Kayak Abraham kaya. Ya otak kita tuh suka kayak gitu. Tapi Tuhan mikirnya beda. Setelah 19 tahun, saya baca lagi tuh ayat. Kan kita baca Alkitab bolak-balik, tapi kalau Tuhan lagi ngomong bisa berhenti di situ. Hah? Dulu saya nanya sama Tuhan, Tuhan bangsa-bangsa itu apa?
Saya nggak tahu, ke Solo aja nggak pernah. Apalagi bangsa-bangsa, bangsa Jawa aja saya nggak tahu. Ada yang bilang di hati saya, Esra, dulu kamu nanya sama saya bangsa-bangsa apa. Saya udah bawa kamu keliling ke 50 negara. Itu bangsa-bangsa. Dan kamu dulu pikir kamu berkatin mereka pakai uang kan. Ternyata kamu ngomong di Malaysia. Kamu berbagi di Singapura. Kamu berbagi di Amerika, di Australia. You bless the nations. Oh my God, saya kaget. Baru saya ingat ada bangga banget waktu di Singapura. Tiba-tiba kayak gini, we welcome our speakers from Indonesia. Ibu Esra Manurung. Saya, ya ampun orang Singapura manggil Indonesia. Sudah jadi speaker bangga banget gitu. Memberkati. Bukan duit. Enggak seperti yang saya pikir. Memberkati dengan kesaksian kita. Memberkati dengan cerita hidup kita. Saya tulis buku. Bukunya udah dijual di Malaysia, udah dijual di Los Angeles, udah dijual kemana-mana. Karena setiap saya speaking, saya bawa itu buku kan. Memberkati. Jadi Bapak Ibu bayangin, si Esra yang dulu mau mati. Terus ikut Tuhan, cuma pengen dapetin Tuhan. Tuhan punya banyak buat dia. Bapak Ibu, dunia ini suka ngeliat kita dari apa yang kita punya. Dari prestasi kita, dari pakaian kita, dari sekolah kita. Tapi Tuhan enggak. Tuhan lihat hati kita aja. Ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan aku mau kamu Tuhan. Aku mau mencarimu dan kerajaanmu. Masalah ditambahin terserah Tuhan aja. Kalau Tuhan lihat hati kita tulus, matanya mencari ke seluruh bumi. Untuk mencari orang-orang yang bersungguh hati terhadap dia. Dia ingin mencurahkan kekuatannya. Supaya kita jadi garam dan terang. Supaya kita jadi berkat di kantor, di keluarga, di komunitas, di yayasan, di kota, di bangsa, di negara Bapak Ibu. Dan sekarang film metanoianya lagi dibikin. Dan ini film tentang anak itu kan. Saya punya adik yang saya bimbing, dia cita-citanya sutradara. Bu pokoknya aku mau bikin film ibu. Yang bener gue bukan menteri. Orang terkaya juga enggak, lu ngapain bikin film aku? Film ibu akan memberkati banyak orang. Kita bikin. Filmnya udah selesai Bapak Ibu. Lagi di finishing. Pas sudah mau finishing, investornya lagi di pesawat. Ketemu sama Pak Menteri Sandiaga Uno. Ditanya, lagi ngapain ke Toba? Lagi bikin film Pak. Oh mau ada F1 tuh. Masukin dong F1-nya di film. Oh boleh Pak, padahal udah selesai. Jadi mundur lagi. Iya ya, masukin di film. Ceritanya gimana? Diceritain lah cerita perjalanan ini kepada beliau. Wah kalau gitu nanti gini aja, ending ceritanya si Esranya itu nonton F1 sama menteri. Saya ikutan di filmnya. Hah? Akhirnya kemarin syuting lagi sama Pak Menteri. Saat F1 tanggal 25 di Toba kan ada F1 bot tuh di Toba. Ikutlah Pak Menteri syuting salaman sama anak itu. Dan Propetik bilang, mari kita benahi negeri kita yang tercinta ini Esra. Hah? Kok jadi kayak gini ujungnya? Tuhan seperti bilang, kasih tahu sama anak-anak saya nggak jahat. Saya nggak punya rencana jahat. Percaya deh, datang ke Tuhan. Tulus, nggak usah takut. Jangan kayak orang muda ini. Makanya untung saya dulu ikut Tuhan miskin. Hati-hatilah Bapak Ibu yang sekarang punya uang banyak. Banyak orang takut banget hidup. Nggak, kayak saya dulu Pak. Takut nggak punya uang. Saya pernah miskin Bapak Ibu, nggak pernah uang. Tapi saya juga pernah ngalamin. Disuruh Tuhan ninggalin royalti ratusan juta, hampir setengah M setiap bulan. Sampai hari ini kami nggak pernah kekurangan. Dan saya belajar hidup ikut Tuhan, itu tidak akan pernah kekurangan. Yang ada di saat seperti itu kita malah debt free. Cuman apa? Letting go gaya hidupnya. Letting go itu yang terlalu banyak lifestyle. Tuhan ajarin hidup sederhana dan bersahaja, ternyata enak banget. Ternyata enak banget hidup sederhana dan bersahaja itu. Yang pusing tuh hidup ngikutin dunia ini. Pusing. Tuhan bebaskan anak-anaknya. So hari ini Bapak Ibu, saya tinggalkan cerita Abraham untuk Bapak Ibu semua.
Saya minta slide saya sekali lagi. Saya berdoa, saya kasih gambar tuh. Nah ini tadi yang Yusuf saya ceritakan. Mana ada Yusuf mikir dia bakal jadi orang kedua di negeri Mesir. Jangan-jangan di ruangan ini ya, ada orang-orang nanti yang akan menjadi orang-orang yang dekat dengan presiden, dengan menteri. Anda akan memegang kekuasaan, Anda akan memegang berkat untuk Anda memberkati banyak orang. Banyak orang gak nyangka. Dan mereka akan bilang, gue gak sangka. Baru kita bilang, karena itu rencana Tuhan. Rencana saya mah segini, rencana Tuhan segini. Buat adik-adik semua yang dreamnya udah besar, mimpi Tuhan lebih besar lagi. Mimpi Tuhan lebih besar lagi. Ya Tuhan cari orang-orang. Yang tadi yang slide itu Pak, yang Abraham. Satu lagi sebelum ini. Dan saya membayangkan siang hari ini, Tuhan memegang tangan Anda. Membawa Anda keluar dari persembunyianmu. Dari kemahmu. Ikut aku. Aku punya mimpi buat kamu. Look at the stars. Artinya Tuhan bilang unlimited. He is unlimited. Mata Tuhan mencari ke seluruh dunia. Apakah ada orang-orang yang bersungguh hati terhadap dia untuk mencurahkan kekuatannya. Maukah Bapak Ibu semua menjadi murid Tuhan? Seperti Tuhan memanggil murid-murid, ikutlah aku. Tinggalkan semua yang kamu pikir itu. Tapi Tuhan hebat. Ketika orang kaya itu pergi dari hadapan Tuhan dengan sedih. Murid-murid bilang, ya Tuhan, susah banget ya masuk kerajaan Tuhan. Susah banget ya ikut sama Tuhan. Dia aja gak bisa udah baik begitu. Tuhan bilang gampangan ontak keluar tuh dari pintu kecil itu daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Tuhan. Susah banget kata mereka. Tahu jawab Tuhan apa? Bagi manusia itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya minta slide terakhir. Saya mau Bapak Ibu semua ikuti saya. Katakan, Tuhan punya mimpi buat saya. Ayo, Tuhan punya mimpi buat saya. Tuhan punya mimpi besar buat saya. Saya mau. Bagi saya itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita menyanyikan pujian. Beranilah bermimpi besar bersama Tuhan. Karena orang-orang yang bermimpi bersama Tuhan, dengerin nih Bapak Ibu. Kita akan menjadi pembuat sejarah. It's not about money. Bukan tentang keterkenalan, tentang kekayaan, hidup enak. We will make history. Kita akan membuat sejarah di bangsa ini. Membuat sejarah di perusahaan yang kita bekerja. Membuat sejarah di tempat kita bekerja hari ini. Di sekolah kita yang masih sekolah. Melalui kamu, sekolah itu akan bangga. Kamu pernah sekolah di situ. Keluarga kita akan bangga sama kita. Tuhan mau kita menjadi history maker. That His plan. Tuhan mencari siapa di sini orang-orang yang bisa menjadi pembuat sejarah bersama Dia. Kita nyanyi apa? Mari kita semua tenang. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua bayangkan Tuhan menarik tanganmu keluar dan berkata, look at the stars. For I know the plan that I have toward you, the plan to prosper you and not to harm you and to give you the future, the bright future. Aku ini punya rancangan untukmu, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Pikiran Tuhan bukan pikiranmu, jalannya bukan jalanmu. Let go. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
tidak tahu rencana Tuhan dalam hidup saya. Dulu saya tidak tahu kalau Tuhan itu punya mimpi untuk saya. Saya hanya berpikir saya orang Tanjung Priuk, saya anak supir angkot, saya bisa apa? Tapi ternyata Tuhan itu tidak melihat latar belakang ekonomi seseorang. Tuhan bahkan tidak melihat kepintaran dan kehebatan orang itu. Tuhan cuma mencari orang yang mau percaya sama Dia, seperti anak-anak berkata, Tuhan, aku ingin mengenal-Mu. Aku mau Tuhan. Tuhan mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia, bukan bersungguh hati untuk sukses. Bersungguh hati kepada Dia, dan Tuhan yang akan kasih kita kekuatan untuk meraih sukses. Tuhan yang kasih kita kerja keras. Saya kerja keras belasan tahun, belasan jam Bapak Ibu. Belasan tahun, belasan jam. Kekuatan yang saya dapat dari Tuhan. Pertama, motivasi saya adalah untuk membanggakan Bapak. Membalas budi Bapak. Dan itu terjadi. Saya berhasil beliin Bapak mobil. Tuhan mau anak-anak berbakti sama orang tua. Tuhan mau anak-anak tahu berbakti kepada orang tua. Karena Dia udah bilang, kalau kau hormati orang tuamu akan baik keadaanmu dan panjang umurmu di tanah yang kuberikan kepadamu. Motivasi pertama yang Tuhan taruh di hati saya adalah berbakti sama Bapak. Saya cepet-cepet kerja 12 jam satu hari, 13 jam. Karena saya takut Bapak nanti kalau meninggal saya gak sempet beliin dia mobil. Dan Tuhan kasih kesempatan. Tahun 2003 beliin Bapak mobil, 2006 Bapak meninggal. Setelah itu Tuhan kasih motivasi yang baru. Motivasi sejak itu adalah saya mau jadi teladan untuk anak-anak. Kami punya anak 4. Percuma ngomong banyak sama mereka. Kerja keras, mereka cuma perlu teladan. Nanti juga mereka akan tiru kita. Setelah anak-anak, Tuhan kasih motivasi baru lagi. Saya pengen nyenengin Tuhan. Saya kalau lihat Passion of Christ, saya sedih banget lihat Tuhan digituin. Dipukulin, ditelanjangin. Siapa orang yang mati kayak gitu buat kita? Terus dia mati kayak gitu buat kita, terus kita hidupnya biasa-biasa gitu. Saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, saya gak tahu ya apa artinya pengorbananmu buat orang lain. Tapi buat saya itu berharga banget. Saya gak akan biarin tetes darahmu itu sia-sia untuk hidup saya, Tuhan. Saya gak akan males-malesan, Tuhan. Saya gak akan main-main dengan hidup saya. Saya gak akan main-main dengan dosa. Gak ada orang yang mati kayak gitu buat saya, Tuhan. Dan buat saya mau Tuhan bangga udah nebus saya. Saya mau Tuhan bangga udah angkat saya dari tempat dulu saya berada. Saya mau seumur hidup saya, Tuhan. Saya mau kerja buat Tuhan. And that's my dream. Saya pengen kayak Rasul Paulus. Kalau dia pulang, dia bilang, aku udah selesai. Aku udah kerjakan semua yang Tuhan mau. Mana upahku? Aku mau kayak gitu, Tuhan. That's my power. Sampai hari ini, kalau saya naik pesawat ke kota-kota, saya pergi, saya bilang, Tuhan, aku mau kamu bangga udah nyelamatin saya. Aku mau kamu bangga, Tuhan, kamu tuh tebus saya, Tuhan. Saya gak mau hidup main-main. Saya mau sharing hati ini buat Bapak Ibu semua. Gak ada orang yang mati buat kita kayak Yesus. Rupanya aja gak seperti manusia. Terus dia udah kayak gitu, hidup kita biasa-biasa. Tahu gak Bapak Ibu, ratusan miliaran orang nyebut dirinya Kristen. Apakah di ruangan ini ada orang yang bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak mau pengorbananmu sia-sia buat aku? Apa ada orang yang kayak gitu di ruangan ini? Tuhan cari. Gak akan kekurangan kalau dia gembala, percaya deh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku berdoa untuk anak-anakmu di ruangan ini. Biar kami punya hati yang membara untuk bikin Tuhan bangga sama kami. Karena kami tahu kami tuh gak bakal bisa menyenangkan Tuhan dengan perbuatan kami. Tuhan sudah lebih dulu mencintai kami. Semua kesalahan kami diampuni, kelemahan kami diterima, surga disediakan, juru selamat dikasih. Terus kami hidup biasa-biasa. Enggak Tuhan, aku berdoa untuk jemaatmu di ruangan ini. Yang paling lemah akan menjadi yang paling kuat. Yang paling miskin akan menjadi yang paling kaya. Yang bodoh diangkat sama Tuhan untuk mempermuliakan orang-orang yang pintar di dunia ini. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Dan saya berdoa Tuhan berikan mimpi buat kami semua seperti Tuhan kasih ke Abraham. Kami bukan mau kaya supaya kami hidup enak. Kami mau karya keselamatan itu gak sia-sia dalam hidup kami. Dan kami percaya kami gak akan kekurangan kalau Tuhan ada di pihak kami. Kami gak akan melarat di dunia ini sebab
Tuhan yang memelihara kami. Kami akan menikmati yang terbaik. Kami percaya itu Tuhan. Dan Tuhan akan ajar kami untuk hidup secukupnya. Hidup secukupnya Tuhan. Sehingga kami selalu punya lebih untuk melayani dan untuk berbagi. Ada satu lagu yang saya suka banget. Yang karena dulu saya gak ngerti rencana Tuhan. Lagu ini bagus banget. Kini ku mengerti. Refnya aja. Bisa? Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, Kau tolong padaku. Amen Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sekali lagi, kini ku mengerti sekarang. Kini ku mengerti sekarang. Tuhan, buat kami mengerti Tuhan. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang. Saya serahkan kepada Pak Iwan untuk perjamuan. Kini ku melihat dan ku merasakan indahnya rencanamu. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Apakah semua sudah menerima ini? Pasti. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah dikuatkan dan kami sudah diberkati. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang sudah kami terima. Dan hari ini kami akan mengadakan perjamuan kudus Tuhan. Dan kami akan mengingat-ingat akan kebaikan-Mu. Dan untuk memperingatinya, maka kami akan mengadakan perjamuan kudus. Kami akan memakan dan meminum dengan cara yang benar. Dan kami percaya di dalam perjamuan kudus ini Tuhan, ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelegaan yang Kau telah berikan pada kami semuanya. Yang Kau telah tanggung di 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Terima kasih untuk semuanya kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami percaya perjamuan kudus ini Engkau sendiri ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita dan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik atas kehidupan kami. Kau telah rela untuk berkorban untuk dosa-dosa kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Dan kami percaya kami sudah dibebaskan. Kami sudah disembuhkan. Kami sudah diberkati. Terima kasih untuk kekuatan semuanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Iralama syandara labara labara labara. Inalama syandara labara 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 labara. Oh, haleluya. Iralama syandara labara 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 labara. Haleluya, 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 haleluya. Terus Tuhan, terus beracara dalam hidup ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya kami sudah diberkati dan kami percaya kami akan pulang ke rumah, yang sakit sudah disembuhkan, yang terbeban berat sudah diberi kelegaan, dan kami sudah diberikan kekuatan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami di pagi hari ini. Terima kasih kami juga boleh perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami ingin mengembalikan Tuhan persembahan kami Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
my joy to sing. Oh, the one who died for me, he is Jesus. There is no greater love than the one who paid. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. Ada pengumuman tambahan untuk prayer meeting di hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 jam 11 siang sampai jam 1 siang di Bukit Golf Hijau Raya nomor 2B Sentul City, Bogor. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja GBI Wow Tuhan. Tuhan berkatilah gereja kami Tuhan. Kirimkan banyak jiwa Tuhan untuk datang beribadah kepadamu di tempat ini Tuhan. Biar mereka merasakan kasih dan cintamu di sini Tuhan. Biar kami bersama-sama memuji dan menyembahmu Tuhan di rumahmu Tuhan di GBI Wow. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Pak Iwan dan Ibu Ola. Pakai pelayanan beliau lebih lagi Tuhan, dipakai dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Supaya banyak jiwa Tuhan yang dimenangkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Pastor Esra Tuhan. Tuhan pakai pelayanan beliau lebih lagi Tuhan. Supaya menjangkau banyak jiwa Tuhan, bahkan di bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan. Berikanlah roh takut akan Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Supaya banyak jiwa Tuhan yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Mereka mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Mereka takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Dan sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.